Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tentang syarat-syarat seseorang mengkritik pendapat ulama yang terdahulu yang terdapat di dalam Hasyiah Bajuri juzuk 2 halaman 389. Seseorang dibolehkan mengkritik pendapat ulama, tapi harus mempunyai 5 syarat. Qala ba'duhum, berkatalah ba'duhum, la yanbaghi li syahsin i'tiradu, tidak patut bagi seseorang oleh i'tirad, oleh mengkritik, oleh membantah pendapat seorang ulama, illa bi khamsati syuruti, kecuali dengan 5 segala syarat. Boleh mengkritik ulama jika ada 5 syarat. Yang pertama, al-awwalu kaunu ma i'taradahu la wajha lahu fi ta'wili. Syarat pertama, keadaan barang yang dikritik yang seorang akannya barang itu tidak ada wajah baginya barang pada takwil. Pendapat ulama terdahulu tidak bisa ditakwil lagi, tidak bisa dipalingkan kepada makna yang lain, tidak bisa ditakwil. Kalau masih bisa ditakwil, tidak boleh diiktirad. Ini syarat pertama. Contohnya banyak. Misalnya jika ada seorang ulama mengatakan boleh berbohong, kita harus ditakwil perkataan tersebut. Dalam rangka apa? Kenapa? Siapa yang bertanya? Situasinya gimana? Kita harus takwil dulu. Jangan langsung divonis, wah itu ulama apa. Jangan. Ini syarat pertama. Jika tidak ada wajah pada untuk ditakwil, itu syarat pertama sudah terpenuhi. Syarat kedua, as-sani ayyakuna qasidan lisawabi faqat. Syarat yang kedua itu bahwa ada ianya seorang yang mengkritik itu kasad bagi benar, bagi kebenaran, maka hanyalah. Kasad seorang yang mengkritik pendapat ulama tersebut demi kebenaran. Cuma itu, jangan ada bercampur baur kasadnya dengan yang lain untuk menegakkan kebenaran. Ini syarat yang kedua. As-salisu, syarat yang ketiga, kaunuhu ya'lamu anna ma i'tarada bihi ma'khudun min kalamil imamil ma'rufi. Syarat yang ketiga, keadaannya seorang yang mengkritik itu diketahui bahawa sungguh barang-barang yang diiktiradnya seorang dengannya barang itu diambilkan daripada perkataan ulama yang ma'ruf. Pengertiannya, dia membantah perkataan ulama dengan perkataan ulama yang lain, bukan pendapatnya sendiri. Dia membantah pendapat ulama tersebut dengan pendapat ulama yang lain, ulama yang ma'ruf, yang dikenal di kalangan umat Islam, ulama yang terdahulu juga. Tapi jika dia membantah dengan pendapatnya sendiri, itu enggak boleh. Syarat yang ketiga, dia membantah pendapat ulama tersebut dengan pendapat ulama yang lain, ulama yang ma'ruf, ulama yang terdahulu yang dikenalkan di kalangan umat Islam. Ar-rabi'u kaunuhu, bermula yang keempat, itu keadaannya si pengkritik mustahdiran lidzalika. Itu mustahdiran lidzalika, pakar bagi demikian. Apa yang dikritiknya dia sudah
mahir dalam ilmu bidang tersebut, tentang khilafnya, tentang ilatnya, tentang segala sesuatu menyangkut paut dengan ilmu, tentang yang dikritik ulama tersebut, dia sudah pakar. Kalau perbandingan orang yang sekolah sekarang sudah PhD, sudah S3 di bidang tersebut. Itu syarat yang keempat. Dia harus mustahdiran. Sudah hadir benar ilmunya dalam dirinya. Ilmu yang dia kritik ulama tersebut, dia sudah mustahdiran, sudah pakar. Al-khamisu kaunul mu'tarida a'la. Al-khamisu kaunul mu'taridi a'la atau musawi. Lil mu'tarida alaihi. Al-khamisu kaunul mu'tarida a'la atau musawiyan lil mu'tarida alaihi. Syarat yang kelima, keadaan orang yang pengkritik itu lebih tinggi derajatnya atau sama derajatnya bagi yang dikritikkan. Mu'tarid di atas mu'tarad alaih harus tinggi atau paling tidak levelnya sama-sama para ulama, sama-sama alim, jika tidak lebih tinggi. Tidak boleh kita yang di bawah mengkritik ulama yang lebih alim daripada kita. Ini syarat yang kelima. Al-khamisu kaunul mu'tarida a'la atau musawiyan lil mu'tarada alaihi. Fa in faqada syartu, maka jika tidak adalah syarat minha daripadanya tiap-tiap, daripadanya 5 syarat tidak didapatkan, fahuwa asimun ma'a raddi i'tiradihi alaihi, maka bermula dianya si pengkritik itu berdosa beserta kembali kritikannya di atas dirinya. Jika 5 syarat ini tidak terpenuhi bagi seorang pengkritik pendapat ulama yang terdahulu, maka dia akan berdosa. Kritikannya kembali kepada dirinya. Inilah 5 syarat seseorang untuk mengubah pendapat para ulama yang terdahulu. Sekarang lagi marak kita lihat banyak sekali ustaz-ustaz yang menyalahkan pendapat ulama-ulama terdahulu. Jika dia tidak cukup 5 syarat ini, kalau menurut pendapat ba'duhum, mereka berdosa. Dan kritikannya kembali kepada dirinya. Pendapatnya itu dhaif jiddan dan tidak bisa dipakai. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.